Halo, perkenalkan, nama saya Satria Dimas Prakoso, NIM saya 1909036036, jurusan Teknik Industri, angkatan 2019. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan case pertama dari tugas Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama, mengapa spesialis data Facebook berpendapat bahwa internet bukan awan? Jawabannya adalah, internet itu bukan seperti awan yang melayang-layang di langit, melainkan bangunan berbentuk fisik yang saling terhubung melalui bermil-mil kabel fiber optik di seluruh dunia dan berbicara satu sama lain serta berbagi data secara bolak-balik. Pertanyaan yang kedua, apa teknik yang digunakan Facebook untuk mendinginkan pusat datanya? Jawabannya adalah, Facebook menggunakan sistem pendingin penthouse yang memanfaatkan lantai atas bangunan sebagai tempat pendingin yang besar dengan beberapa ruang untuk pendingin, penyaringan, dan mengarahkan udara segar yang digunakan untuk mendinginkan pusat data, sehingga terhindar dari overheating. Pertanyaan ketiga, deskripsikan 5 metode yang direkomendasikan Google untuk mengurangi konsumsi energi. Jawabannya adalah, yang pertama, Measure POE. Metode ini digunakan untuk mengatur keefektivitasan energi yang digunakan pusat data, sehingga dapat diketahui seberapa banyak energi yang dikeluarkan pada pusat data. Pada metode ini, semakin sering mengambil sampel, maka akan semakin efisien energi yang digunakan. Yang kedua, Manage Airflow. Untuk mengurangi kapasitas energi pada pusat data, maka harus difokus pada pengelolaan aliran udara. Hal yang paling penting dari metode ini yaitu bagaimana cara untuk mengeluarkan campuran antara udara panas dan udara dingin. Pengontrolan metode ini bisa dilakukan dengan berbagai cara atau pendekatan. Google sendiri menggunakan computational fluid dynamics analisis untuk melihat titik panasnya dan bagaimana udara bisa keluar. Yang ketiga, adjust thermostat. Berdasarkan petunjuk dari American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, merekomendasikan untuk menjalankan semua equipment tersebut hingga 80 derajat Fahrenheit, dan Google menggunakan sistem tersebut yaitu dengan menjalankan equipment dengan kapasitas 200 kW pada suhu 72 derajat sampai 80 derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan sistem ini, Google dapat menghemat lebih dari ribuan dolar per tahunnya. Yang keempat, utilize free cooling. Metode ini memanfaatkan pendingin alami yang didapatkan dari cuaca. Pada saat udara dingin, dapat dimanfaatkan untuk pendinginan pusat data tanpa harus menggunakan energi yang besar dari peralatan pendingin. Yang kelima, optimize power distribution. Metode ini meminimalkan adanya tahap konversi energi untuk mendapatkan tahap konversi yang lebih efisien sehingga dapat menghemat energi dan pengeluaran. Pertanyaan yang keempat, dari video Google, berapa banyak gas rumah kaca dunia yang dihasilkan dari komputasi? Jawabannya adalah, berdasarkan video Google, dikatakan bahwa seluruh sektor ITC yang mencakup telepon seluler, komputer, monitor, dan menara telepon seluler mewakili sekitar 2% dari emisi gas rumah kaca di dunia, yang mana 2% pusat data bertanggung jawab sekitar 15%. Pertanyaan yang kelima, apa saja keuntungan jika kita menggunakan teknologi water cooling dari Dell? Jawabannya adalah, keuntungan yang didapat adalah di mana Triton water cooling dapat menambah efisiensi kebutuhan ketika performa equipment ditingkatkan. Adapun liquid cooling digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dari thermal system dengan menutup celah atau gap dari sumber panas dan udara panas dari luar. Demikianlah video dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.